Betul ya dokter, iya betul. Pembersihan dulu di lahan yang nantinya akan kita dirikan tenda. Yang sudah ditebak jatuh. Supaya kita bisa menjaga diri kita sendiri, menjaga orang-orang di sekitar kita. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara. Saya Maido Pelfrina. Seorang ayah di Aceh Tengah berjuang menerjang banjir dan longsor demi bisa membawa anaknya ke rumah sakit. Ia berjalan kaki menempuh jalan berbahaya agar sang anak bisa dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tengah. Beginilah perjuangan warga di Aceh Tengah yang harus berjalan kaki menempuh puluhan kilometer, melintasi pegunungan dan titik-titik longsor. Sejak banjir bandang dan longsor memutus akses di Desa Blangkumur, Kecamatan Celala. Di antara mereka, Jamuri, seorang ayah dari Desa Celala, terpaksa menggendong anaknya yang masih bayi untuk dibawa ke rumah sakit. Tanpa pilihan lain, ia menembus lokasi longsor dan banjir hanya dengan harapan putranya mendapat pertolongan medis secepatnya. Situasi serupa juga dialami warga di Kecamatan Celala dan Kecamatan Sini yang selama beberapa hari terpaksa berjalan kaki melalui jalur terjal serta menyeberangi sungai dengan rakit darurat yang dibuat secara swadaya oleh warga. Enggak, adik bayi nih? Ya. Dari Celala sana? Ya. Bawa ke Rumah sakit bang, Datu Buru bang. Oh, Bapak Datu Buru. Ya. Sampai Datu Buru? Gak dirawat bang kan, ini baliknya udah agak sehat bang. Tidak bisa meringankan ya. Dari rumah sakit tadi kemari jalan kaki ya bang? Enggak jalan kaki sampai di apa tadi yang longsor tadi. Longsor ini? Ya. Dari sana naik sepeda motor? Ya. Ke rumah sakit hari apa bang? Hari Rabu bang, Hari Rabu. Kemarin berarti bang ya? Rabu kemarin, udah seminggu bang. Kompeng ini sih kompeng ini. Waktu ke rumah sakit naik motor Jalan kaki juga bang. Jalan kaki juga? Basuhan menek. Karena longsor nih kan. Cuman nggak putus turun. Pasca banjir dan longsor, seluruh kawasan Celala mengalami pemadaman listrik serta putus totalnya jaringan komunikasi. Warga hanya bisa mengandalkan jalan alam dan bantuan sesama untuk bisa keluar dari desa. Raja Umar, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Sementara itu, saudara, hingga hari ini sebagian wilayah Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat masih terendam banjir. Air masih merendam sebagian besar wilayah Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Sebagian warga bahkan terpaksa mengungsi dan tinggal di sejumlah posko-posko yang disediakan pemerintah dan warga. Warga membutuhkan bahan makanan pokok, obat-obatan, dan juga air bersih. Di kawasan Jalan Pemuda Tanjung Pura, hampir seluruh rumah terendam air hingga 50 cm. Akibat banjir, semua aktivitas warga lumpuh. Sampai hari ini seperti apa kondisinya, Bu? Ya, kondisinya ya namanya belum surut pun sedikit. Ya kami masih menderita lah bang. Kepingin memang pulang ke rumah, tapi SMP 2 kan tinggi. Sepinggang masihan. Nah, untuk bantuan sampai sejauh ini seperti apa, Bu? Kalau nggak dijemput nggak datang bang. Kami harus menjemput ke sana antri sampai maghrib. Itu yang mau ke sana. Awak kan ada usaha sedikit-sedikit, itu aja lah awak harapkan. Bagaimana kondisi terkini banjir di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Dedi Zulkifli. Dedi, sampai dengan sore hari ini bagaimana kondisi banjir di sana? Apakah sudah mulai surut? Ya, terima kasih, Dok. Selamat sore, saudara. Banjir yang terjadi di Tanjung Pura sampai sore ini masih tetap lumayan tinggi, dalam arti kata sampai 50 cm. Bagaimana yang terjadi di Tanjung Pura, kondisinya banyak beberapa ruko dan tempat-tempat usaha maupun juga sekolah ikut terendam. Bahkan kantor camat dari Tanjung Pura sendiri pun ikut terendam banjir juga. Selain itu juga rumah sakit yang ada di Tanjung Pura, sama rumah sakit daerah Tanjung Pura, ikut masih juga terendam oleh banjir.
Jadi saat ini sebagian warga masih menunggu bertahan di rumah dan sebagian lagi masih menunggu di posko. Ada yang bertahan di rumah dan ada yang sudah mengungsi ya di posko pengungsian. Bagaimana dengan bantuan yang disalurkan kepada para pengungsi baik yang di rumah ataupun di posko? Ya, pemerintah dari Kabupaten Langkat sendiri sudah membangun posko tidak jauh dari lokasi yang memang cukup banyak tergenang oleh banjir. Namun memang agak jauh diakses oleh beberapa warga maupun beberapa posko yang memang lokasinya sangat jauh. Dan bantuan yang mengalir di posko yang utama yang ada di bagian pinggiran banjir itu memang selalu ada. Dan yang menjadi kendala oleh warga Tanjung Pura sendiri adalah lokasinya yang terlalu jauh dan memang ketika mereka ada di posko kadang mungkin tidak kedapatan juga walaupun dapat sedikit dan tidak terdistribusi secara merata, Maido. Kalau untuk bantuan yang paling dibutuhkan saat ini apa saja, Dedi? Ya, untuk saat ini mungkin yang paling utama adalah pendistribusian secara merata bantuan makanan logistik ke beberapa daerah yang memang cukup jauh dari posko utama, karena posko utama itu ada di daerah kering, sementara hampir sebagian seluruhnya pemukiman warga itu cukup terendam cukup tinggi. Selain bantuan makanan juga dibutuhkan juga obat-obatan. Dan tadi juga beberapa makanan terutama susu oleh anak-anak bayi juga sangat dibutuhkan karena beberapa ibu juga mengeluhkan tentang kondisi mereka kesulitan untuk membeli pokok yang mungkin harus agak jauh keluar di kota dan beberapa susu dari balita. Terakhir, Dedi, karena banjir juga masih merendam wilayah Tanjung Pura ya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, cukup tinggi 50 cm. Bagaimana dengan jaringan listrik dan juga telekomunikasi di sana? Masih lancar atau ada yang terputus? Ya. Untuk jaringan listrik dari informasi warga baru hidup sekitar 2 hari yang lalu dan untuk sinyal telepon sudah tersambung sekitar beberapa hari yang lalu. Dan memang untuk komunikasi dan juga penerangan itu saat ini sudah cukup terbantu. Hanya memang yang menjadi kendala utama di Tanjung Pura ini adalah bagaimana air yang ada sekarang ini cepat kering karena banjir yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi itu juga sebenarnya juga dipengaruhi oleh bocornya beberapa tanggul. Jadi ketika banjir yang terjadi sekitar 10 hari yang lalu itu masih tertahan di wilayah Tanjung Pura dan jebolnya tanggul itu membuat air yang ada di pemukiman Tanjung Pura itu agak lama surutnya. Warga memang sangat berharap sekali agar pemerintah daerah baik itu pemerintah kabupaten atau provinsi untuk mempercepat proses perbaikan tanggul yang memang ada beberapa titik yang bocor. Baik, terima kasih. Laporan Anda jurnalis Kompas TV Dedi Zulkifil melaporkan langsung dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sementara itu, saudara, kelangkaan BBM pasca banjir melanda terus terjadi di Kota Langsa, Provinsi Aceh. Warga bahkan menginap di salah satu SPBU di Kota Langsa untuk bisa mendapatkan BBM. Ribuan kendaraan ini antre hingga sepanjang 1 km di sebuah SPBU di Jalan Ahmad Yani, Kota Langsa. Warga mengaku terpaksa menginap di SPBU hanya untuk bisa mendapatkan pasokan BBM. Mereka mengaku kelangkaan BBM terjadi pasca banjir besar yang melanda Kota Langsa dan sejumlah provinsi di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Warga kini berharap Pertamina bisa segera mengatasi kelangkaan BBM sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu. Mulai sebelum maghrib lah, sampai sekarang baruan. Berarti nginep sini? Ya, nginep di sini. Ya rombongan ini lah semua. Berapa lama? Kenapa sih kok bisa langka di Langteng, Pak? Ya karena kemacetan ini lah, karena banjir, kondisi. Baru minyak tadi malam jam 3 baru nyampe.